Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Malam di pagar WC terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang lewat di sela pohon bambu mengeluarkan suara panjang, seperti ada sesuatu yang ikut bernafas di dalam gelap. Rumah joglo milik keluarga Wira Atmaja berdiri angkuh di tengah desa, lampu minyak bergoyang pelan di terasnya, menebarkan cahaya kuning pucat. Dari luar, rumah itu terlihat megah, tapi siapapun yang melintas tidak berani menoleh lama-lama. Sudah lama orang desa tahu, kekayaan keluarga itu bukan dari kerja keras semata, melainkan dari kubur tua di hutan yang mereka sebut Sentono Mijil. Di ruang tengah rumah joglo, keluarga besar sudah berkumpul. Suasananya tegam, seolah udara ikut menahan napas. Pak Wira Atmaja duduk di kursi kayu besar dengan wajah dingin. "Kita harus segera bicara. Purnama tinggal beberapa hari," katanya pelan, tapi nadanya membuat semua orang menunduk. Rosita duduk di sisi ibunya, tubuhnya terasa panas dingin. Sesekali ia menggigil meski malam itu tidak terlalu dingin. Ia menunduk, jari-jarinya meremas kain jariknya. Bulu kuduknya sering berdiri, terutama setiap kali ia teringat mimpi-mimpi buruk yang datang beberapa malam terakhir. Dalam mimpi itu, ia merasa ada tangan dingin yang meraih kakinya, menariknya ke arah tanah gelap yang lembab. "Bapak jangan lagi-lagi mengarah ke Rosita," suara Bima memecah keheningan. Ia menatap ayahnya dengan mata marah. "Aku tahu apa yang Bapak rencanakan. Tidak akan kubiarkan adikku jadi korban." Wirat menghela napas panjang, tapi matanya tetap tajam menatap putranya. "Jangan bicara sembarangan. Kau pikir kita bisa menolak aturan leluhur begitu saja? Apa kau mau semua ini hancur? Sawah, rumah, nama besar kita, semua lenyap." Bima mengepalkan tangan. "Aku tidak peduli harta. Aku hanya peduli Rosita." Di sebelahnya, Bu Rusmiati menegakkan tubuh. Ia memandang Bima dengan tatapan menusuk. "Kau ini bicara seperti anak kecil. Apa kau tidak lihat? Semua orang di desa ini hormat pada keluarga kita karena harta. Apa kau mau hidup miskin dan dihina orang?" Suaranya tajam, sementara tangannya menggenggam erat pergelangan Rosita, membuat gadis itu semakin resah. Rosita menoleh pada ibunya, ingin melepaskan genggaman itu, tapi genggaman Rusmiati terlalu kuat. Tubuhnya semakin panas. Keringat membasahi lehernya, membuat kain kebayanya menempel di kulit. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari sudut ruangan, meski ia tidak melihat siapapun. Mbah Sukma, yang duduk di kursi goyang dekat pintu, tidak banyak bicara. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi sorotnya dalam dan membuat orang lain tidak nyaman. Sesekali ia menghela napas panjang. "Sudahlah, jangan bertengkar. Kubur itu yang menentukan, bukan kita," ucapnya dengan suara lirih. Semua menoleh ke arahnya, tapi ia hanya kembali menunduk, mengelus lutut tuanya. Bima menoleh pada neneknya dengan gusar. "Jadi kita hanya diam menunggu adik saya diambil begitu saja?" Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin dari luar yang masuk lewat jendela. Rosita semakin gelisah. Ia merasa tubuhnya bergetar sendiri. Dalam kepalanya, suara tangisan samar terdengar, membuat jantungnya berdegup keras. Ia menggenggam lengan kakaknya, tubuhnya dingin. "Mas, aku takut," bisiknya lirih. Bima meraih bahu adiknya, mencoba menenangkan. Namun saat itu, pandangan Rosita kabur. Ruangan terasa berputar. Tubuhnya gemetar keras, matanya memutar ke atas. Suara seraknya keluar dengan kata-kata yang bukan miliknya. "Aku, dipanggil, aku yang akan datang ke sana." Semua yang hadir terdiam. Bu Rusmiati menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. Wirat hanya membeku, matanya menajam, seakan membenarkan apa yang baru saja diucapkan anaknya. Bima mengguncang tubuh Rosita dengan panik. "Rosita,
sadarlah, itu bukan kamu yang bicara. Rosita terjatuh ke pangkuan ibunya, napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Matanya kembali normal, tapi wajahnya pucat pasi. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, hanya air mata yang mengalir dari sudut matanya. Kenanga, menantu keluarga yang duduk agak jauh, menatap Rosita dengan iba. Ia ingin bicara, ingin membela gadis itu, tapi lidahnya keluh. Suasana di ruang tengah begitu mencekam. Bau dupa yang tersisa dari sudut ruangan seakan semakin menyesakkan dada. Wirat akhirnya berdiri, suaranya tegas. Sudah jelas. Dia yang dipilih. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Bima meloncat berdiri, menatap ayahnya dengan mata merah. Tidak. Aku tidak akan biarkan. Lebih baik aku mati daripada adikku yang dikorbankan. Cukup, Bima, teriak Rusmiati, wajahnya memerah. Kau ini anak durhaka. Semua ini demi keselamatan kita. Jangan sok pahlawan. Rosita hanya bisa menangis, tubuhnya lemas. Ia bersandar pada kakaknya, berharap mendapat perlindungan. Namun tatapan tajam ayahnya, suara dingin ibunya, dan keheningan neneknya membuat dadanya semakin sesak. Malam itu berakhir dengan pertengkaran yang tidak selesai. Tidak ada keputusan resmi yang diucapkan, tapi semua tahu ke arah mana pembicaraan itu berjalan. Angin kembali berdesir, menutup pertemuan dengan bunyi bambu berderak dari luar. Rosita berbaring di kamarnya, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap langit-langit, matanya basah. Rasa dingin menjalar dari kakinya hingga ke dada. Dalam hati ia ingin berteriak, tapi hanya bisikan kecil yang keluar. Kenapa harus aku? Di luar kamar, Bima berdiri gelisah. Ia menatap pintu kamar adiknya, tangannya mengepal, pikirannya berkecamuk. Sementara itu, di ruang tengah, Wirat duduk sendirian. Matanya kosong menatap dupa yang masih berasap. Rusmiati berdiri di sampingnya, menempelkan tubuhnya ke kursi, wajahnya tetap dingin. Dan Mbah Sukma hanya bergumam pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri, suaranya menekan udara di sekitarnya. Malam di pagar Wesi semakin larut. Rumah joglo itu tidak pernah setegang malam itu. Dan di antara hening yang menyesakkan, ada rasa yang belum selesai, seakan semua hanya menunggu sesuatu yang lebih gelap datang menyusup. Tangisan Rosita yang lirih masih terdengar di kamar ketika ruang tengah rumah joglo dipenuhi wajah-wajah tegang. Bau dupa masih menggantung, asap tipisnya menempel di langit-langit. Wirat duduk di kursi besar dengan tubuh tegap, matanya menusuk semua yang hadir. Suaranya keluar pelan namun tajam. Kalian sudah lihat sendiri. Kita tidak bisa lari. Pesugihan ini harus terus berjalan. Kalau berhenti, semua yang kita punya lenyap. Bima yang duduk di sisi Rosita langsung berdiri, wajahnya merah menahan amarah. Bapak bicara seakan semua ini wajar. Itu adik saya, darah daging sendiri. Apa Bapak tega menyerahkan dia? Tangan Bima bergetar, tapi sorot matanya kuat, menantang ayahnya. Rusmiati mendengus, lalu mencondongkan tubuhnya. Pandangannya tajam, menatap Rosita yang menunduk dengan air mata menetes. Kau harus mengerti, Nak. Ini jalan yang sudah ditentukan. Kau lahir di keluarga ini bukan untuk melawan, tapi untuk taat. Suaranya dingin, namun cara matanya menelusuri wajah anak gadisnya membuat Rosita semakin lemas. Gadis itu menggenggam kain jariknya erat-erat, tubuhnya panas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rosita mencoba bersuara, namun hanya isak yang keluar. Tangannya meraih kakaknya, berusaha mencari perlindungan. Bima menarik adiknya ke pelukannya, memandang ibunya dengan mata penuh benci. Kalau sampai kalian berani menyeret Rosita, aku akan melawan sampai mati. Tirta yang sejak tadi duduk di pojok ruangan tertawa kecil. Suaranya licik, membuat bulu kuduk meremang. Bima, kau pikir bisa melawan kubur tua? Jangan bodoh. Kita semua tahu siapa yang dipanggil. Kau hanya memperlambat sesuatu yang sudah pasti. Ia lalu menatap Rosita dengan senyum aneh, lama, seakan menikmati ketakutan gadis itu. Sorot matanya membuat Rosita menunduk makin dalam, tubuhnya gemetar. Diam, Tirta. Bima membentak, melangkah mendekat, tapi Wirat mengangkat tangan menghentikannya.
Cukup. Semua ini demi keluarga. Jangan ada yang melawan. Kalau ada yang mencoba, berarti melawan leluhur sendiri. Kenanga yang duduk di sisi Mbah Sukma menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca melihat Rosita yang tubuhnya semakin lemah. Ia ingin berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Hanya tangannya yang meremas kain kebayanya sendiri. Saat pandangannya bertemu dengan Rosita, hatinya seperti ditusuk. Ia tahu gadis itu tidak bersalah. Rosita mengangkat wajahnya perlahan, air mata menetes di pipi. Bu, Bapak, jangan serahkan aku. Aku masih ingin hidup. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar, namun cukup membuat semua terdiam. Rusmiati menutup mata, seakan menahan sesuatu, lalu kembali menatap dingin. Kau harus kuat, Rosita. Kalau bukan kau, semua akan binasa. Bima menggeleng keras, memeluk adiknya erat. Tidak, aku tidak akan biarkan. Aku akan bawa dia keluar dari rumah ini. Wirat berdiri, langkahnya berat menghampiri. Tangannya menepuk bahu Bima, tapi keras, menahan. Kau pikir bisa melawan keputusan kubur tua? Kau pikir bisa lari dari mata leluhur? Jangan bodoh, nak. Kau hanya memperburuk keadaan. Tirta tertawa pelan lagi, kali ini lebih nyaring. Biar saja. Kalau Bima mau melawan, biar kubur yang mengajarinya. Senyumnya melebar, matanya kembali mengarah ke Rosita. Pandangan itu membuat Rosita mengusap dadanya sendiri, merasa sesak, seperti disentuh dari jam. Kenanga menunduk, mencoba menahan rasa mual. Suasana ruangan semakin panas. Dupa yang terbakar menambah sesak, dan lampu minyak di meja bergoyang karena angin dari celah jendela. Bayangan di dinding bergerak seakan hidup. Tiba-tiba tubuh Rosita kaku. Ia merintih, kepalanya terkulai, lalu matanya terbelalak. Suara asing keluar dari mulutnya, serak dan dalam. Aku, dipanggil, kubur itu menunggu, aku yang akan datang. Semua terperanjat. Rusmiati menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Wirat terdiam dengan rahang mengeras, matanya tak lepas dari putrinya. Tirta tersenyum puas, seakan sudah menanti momen itu. Bima mengguncang tubuh adiknya panik. Rosita, itu bukan kamu, lawan. Tapi Rosita tak merespons, bibirnya terus bergerak dengan suara asing yang mengulang-ulang, aku, dipanggil. Kenanga buru-buru berdiri, hendak mendekat, namun Mbah Sukma mengangkat tangannya. Jangan, biarkan. Itu suara kubur tua. Kalian harus terima. Suaranya berat, membuat Kenanga terhenti. Bima menoleh pada neneknya dengan mata merah. Kau juga ikut menyerahkan adikku? Tidak ada satupun dari kalian yang peduli padanya? Wirat menunduk, lalu menghela napas panjang. Bima, sudah jelas. Tidak ada pilihan lain. Jangan lagi melawan. Tangisan Rosita pecah begitu tubuhnya jatuh lemas ke pelukan kakaknya. Keringat dingin membasahi wajah dan lehernya, membuat kebayanya menempel pada kulitnya. Bima menutupi tubuh adiknya dengan kain, mencoba menutupi rasa malu Rosita yang terengah. Gadis itu hanya bisa menangis, tubuhnya masih gemetar hebat. Kenanga tidak tahan, ia menoleh, matanya basah. Ia tahu malam itu keputusan sudah dibuat tanpa perlu kata resmi. Semua pandangan mengarah pada Rosita. Ruang tengah kembali hening. Hanya suara bambu di luar yang berderak panjang, seakan ikut menyaksikan keputusan gelap itu. Wirat duduk kembali, matanya kosong. Rusmiati berdiri dengan tubuh kaku, mencoba menegakkan diri meski wajahnya pucat. Tirta masih dengan senyum liciknya, seakan menikmati penderitaan semua orang. Bima terus mendekap adiknya, hatinya terbakar oleh marah dan putus asa. Rosita menutup wajahnya di dada kakaknya, air matanya terus mengalir. Di sudut ruangan, Mbah Sukma memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan, seperti merapal sesuatu yang hanya bisa ia dengar sendiri. Malam itu tidak berakhir dengan jawaban, tapi semua merasakan hal yang sama. Ketegangan menggantung di udara, menekan dada setiap orang. Rosita terbaring lemah, Bima duduk menjaga tanpa tahu harus berbuat apa, sementara suara angin yang menusuk dari luar membuat rumah joglo itu terasa seperti perangkap. Dan ketika lampu minyak kembali bergoyang,
Semua yang hadir hanya bisa saling memandang, tanpa kata, dengan perasaan yang semakin berat. Tangisan Rosita masih menggema di telinga semua orang ketika tubuhnya akhirnya diikat dengan kain panjang. Bau dupa dari ruang tengah belum hilang, kini bercampur dengan bau tanah basah saat mereka keluar dari rumah Joglo. Bima berjalan di samping adiknya, wajahnya tegam, matanya merah menahan marah. "Aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu, Rosita," bisiknya sambil menggenggam tangan adiknya yang terikat. Rosita hanya menggeleng lemah, matanya sembab, napasnya tersengal. Malam itu langit penuh awan, hanya purnama pucat yang sesekali terlihat dari celah gelap. Jalan menuju kubur tua Sentono Mijil sunyi, hanya suara kaki dan derak bambu yang terdengar. Tiap kali angin berhembus, suara bambu seperti jeritan panjang. Kenanga berjalan paling belakang, dadanya berdebar keras. Pandangannya tak lepas dari Rosita yang jalannya goyah, kain kebayanya menempel pada tubuhnya yang berkeringat. Kenanga menggertakkan gigi, rasa iba dan takut bercampur jadi satu. Di depan, Wirat berjalan tegak bersama Rusmiati. Wajah keduanya kaku, tidak menoleh ke belakang. Tirta justru terlihat santai, sesekali menoleh dan melempar senyum aneh ke Rosita yang hanya bisa menunduk. Senyuman itu membuat Bima hampir melemparkan tinju, tapi ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan di tempat ini. Sesampainya di Sentono Mijil, suasana semakin menyesakkan. Tanah kubur tua itu berlapis lumut, nisan-nisan tua berdiri miring, beberapa hampir tumbang. Ki Suroprana sudah menunggu, tubuhnya dibungkus kain hitam, wajahnya keriput, matanya tajam. Di depannya, sesajen sudah tersusun, kepala ayam, kemenyan, kendi berisi air, dan kain merah. "Letakkan dia di sini," perintah Ki Suroprana dengan suara berat. Rosita ditarik ke depan. Tubuhnya bergetar, kakinya enggan melangkah. Jangan biarkan aku," suaranya pecah, matanya mencari-cari kakaknya. Bima langsung melangkah maju, memeluk adiknya erat. "Aku tidak akan biarkan mereka mengambilmu." Wirat segera menarik Bima kasar. "Jangan bodoh, kau ingin semua hancur," bentaknya. Keduanya saling dorong, Bima berusaha melawan, namun tubuh ayahnya jauh lebih kuat. Rusmiati ikut mendorong Rosita hingga tubuh gadis itu terhuyung dan jatuh berlutut di tanah. Tangannya berusaha meraih kain kebaya yang melorot sedikit dari bahunya, tubuhnya yang berkeringat membuat kain itu menempel erat, memperlihatkan kulitnya yang pucat. Rosita menangis keras, rasa malu dan takut bercampur di wajahnya. "Bima, jangan halangi," teriak Rusmiati sambil menahan anak lelakinya. "Ini jalan yang harus kita tempuh. Jangan jadi durhaka." "Aku tidak peduli." Bima meronta, hampir berhasil melepaskan diri. Namun Wirat menamparnya keras hingga tubuhnya terhuyung. "Diam kau." Ki Suroprana mulai membaca doa dengan suara rendah. Asap dupa mengepul, membuat semua orang batuk kecil, dada sesak. Tirta tersenyum puas, matanya tak lepas dari Rosita yang kini ditahan dua orang. "Cantik sekali malam ini," ucapnya lirih, membuat Kenanga mual mendengarnya. Rosita mencoba berteriak, namun suara doanya semakin menenggelamkan. Tubuhnya digerakkan ke arah tanah kubur, matanya terbelalak melihat liang kecil yang sudah digali. "Tolong, aku tidak mau mati." Rusmiati menahan tangan anaknya kuat-kuat. Wajahnya pucat, tapi ia tetap memaksa. "Kau harus kuat, nak. Ini demi keluarga." Rosita menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Bima tak tahan lagi, ia bangkit dan menyerang Ki Suroprana. "Hentikan, kau tidak punya hak membunuh adikku." Tinju Bima mendarat di bahu Ki Suroprana, tapi tubuh tua itu seperti tidak bergeming. Dengan cepat Wirat kembali menarik Bima, menjatuhkannya ke tanah. "Cukup. Jangan hancurkan semua yang sudah kita bangun." Rosita menangis semakin keras. Air matanya bercampur keringat, tubuhnya basah kuyup. Ia meronta, kain kebayanya merosot hingga pundaknya terbuka. Kenanga menutup mulutnya dengan tangan, matanya basah melihat gadis itu diperlakukan begitu. Ki Suroprana mengeluarkan pisau kecil. Suaranya serak, namun penuh keyakinan. "Sudah waktunya. Darahnya akan membuka jalan." Ia meraih tangan Rosita yang bergetar. Gadis itu menjerit histeris, mencoba menahan,
Tapi genggaman Bu Rusmiati terlalu kuat. "Tidak, jangan." Bima berusaha bangkit lagi, tapi Wirat mendorongnya ke tanah, menindihnya dengan lutut. "Diam, anak kurang ajar. Ini takdirmu juga." Pisau itu akhirnya melukai kulit Rosita. Gadis itu menjerit, tubuhnya mengejang. Darah segar menetes ke tanah, membuat asap dupa berputar lebih pekat. Semua yang hadir merasakan udara menjadi lebih berat. Tanah di bawah kubur berguncang. Suara bambu berderak makin keras, seperti ada ribuan tangan meremasnya dari bawah. Dari liang kubur, terdengar suara samar seperti orang merintih. Kenanga menutup telinganya, matanya menatap ngeri ke arah Rosita yang tubuhnya masih meronta. Rosita menatap kakaknya dengan mata penuh air. "Mas, tolong aku," suaranya lirih, tubuhnya lemah, kebayanya berantakan, bahunya terbuka, wajahnya basah oleh air mata. Bima meraung, berusaha melepaskan diri dari ayahnya. "Rosita Aa," suaranya pecah, menembus suara doa yang terus dilantunkan Ki Suroprana. Tiba-tiba tanah di depan Rosita retak, seperti ada mulut yang terbuka. Darahnya menetes masuk, dan suara jeritan samar semakin jelas. Semua orang terpaku, wajah pucat, tapi tidak ada yang mundur. Dalam sekejap, tubuh Rosita terhuyung ke depan, lalu seperti ditarik oleh sesuatu. Ia menjerit panjang, tangannya meraih udara kosong, kainnya terseret tanah. "Mas, jangan tinggalkan aku," suaranya memecah malam. Bima berusaha meraih tangannya, namun Wirat menahannya. Tubuh Rosita perlahan tenggelam ke dalam tanah yang bergetar, hingga hanya suaranya yang tersisa, lalu hening. Kubur tua kembali sunyi. Hanya asap dupa yang masih berputar, dan napas semua orang yang terengah. Bima terduduk, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh deras. Ia menatap tanah yang baru saja menelan adiknya, hatinya hancur. "Dia belum mati, dia belum mati," bisiknya berulang-ulang. Wirat berdiri kaku, wajahnya tanpa ekspresi. Rusmiati menutup wajahnya dengan tangan, namun matanya tetap basah. Tirta tersenyum samar, puas dengan apa yang terjadi. Kenanga menangis pelan, tubuhnya lemas melihat semua yang baru saja berlangsung. Malam itu di Sentono Mijil berakhir dengan hening yang menusuk. Angin kembali berhembus, bambu berderak panjang, seakan menutup ritual dengan suara yang dingin. Tidak ada kata lagi, hanya ketakutan yang menggantung di dada setiap orang, terutama Bima yang masih menatap tanah dengan tatapan kosong. Tanah kubur yang menelan tubuh Rosita masih membekas dalam benak Bima. Malam itu, ketika semua orang kembali ke rumah Joglo, tidak ada yang berani membuka mulut. Suara derak bambu di luar seperti masih mengikuti mereka hingga ke dalam rumah. Bau dupa yang terbawa dari Sentono Mijil melekat di pakaian, menambah berat suasana. Bima duduk di tepi ranjang, wajahnya kosong, matanya sembab. Ia terus menatap pintu kamar, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun, di tengah kesunyian, ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Kain tergerai bergesek dengan lantai kayu. Bima menahan napas. Pintu kamarnya berderit, lalu perlahan terbuka. Ia melihat sosok Rosita melangkah masuk, rambutnya terurai, wajahnya pucat, namun bibirnya masih merah seakan hidup. Tubuhnya tipis, kebayanya basah menempel di kulit pucatnya. Rosita duduk di tepi ranjang, dingin tangannya menyentuh tangan Bima. "Mas, aku pulang," bisiknya. Bima membeku, keringat dingin membasahi punggung. Tangannya ingin menarik diri, namun ia justru menggenggam erat. Matanya bergetar, antara rindu dan takut. Di dapur, Bu Rusmiati hendak mengambil kendi air. Ketika menyalakan lampu minyak, ia terperanjat. Sosok Rosita berdiri di dekat tungku, wajah pucatnya menatap langsung padanya. Namun bibir Rosita terlihat merah basah, seperti baru saja meneguk sesuatu. Rusmiati berteriak lirih, kendi jatuh pecah di lantai. Saat ia kembali menoleh, sosok itu sudah lenyap. Jantungnya berdegup keras, tubuhnya goyah. "Astaga, jangan ganggu aku, nak," bisiknya, memeluk dadanya sendiri. Kenanga yang malam itu tak bisa tidur, berjalan ke sumur belakang untuk mencuci muka. Suara percikan air membuatnya menoleh. Matanya membesar saat melihat sosok perempuan telanjang mandi di sumur. Rambutnya panjang menutupi sebagian dada,
kulitnya pucat berkilau dalam cahaya bulan. Kenanga berdiri terpaku, matanya tak bisa lepas. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan, dan jelas terlihat itu Rosita. Mata Rosita menatap langsung ke arah Kenanga, tajam namun mengandung lirih. Kenanga mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Rasa takut menusuk, tapi entah kenapa ada getaran lain yang membuatnya sulit menoleh. Saat air berhenti beriak, sosok itu lenyap, menyisakan air sumur yang masih bergelombang. Wirat mencoba menutup semua kejadian. Saat Rusmiati gemetar menceritakan apa yang dilihatnya, ia hanya menepuk bahu istrinya. "Itu hanya bayanganmu. Kau terlalu lelah," katanya dingin. Namun wajahnya sendiri pucat. Malam itu ketika ia melangkah di lorong, ia mendengar suara anak perempuan tertawa, pelan tapi jelas. Tawa itu membuat langkahnya terhenti, tubuhnya kaku. Ia berusaha menenangkan diri, tapi bulu kuduknya berdiri. Matanya menoleh cepat, lorong kosong, tapi tawa itu masih bergema di telinganya. Bima duduk di ranjang dengan napas tersengal. Tangannya masih merasakan dingin dari genggaman Rosita. Tubuhnya panas, dadanya bergetar antara marah dan rindu. Ia menatap tempat kosong di tepi ranjang, tempat Rosita sempat duduk. "Kalau kau masih di sini, kenapa tidak bicara padaku, kenapa hanya bayangan?" katanya pelan, suaranya gemetar. Kenanga malam itu tidak bisa tidur. Ingatan sosok Rosita yang mandi di sumur terus menari di kepalanya. Rasa takut menekan dadanya, namun rasa iba membuatnya berkaca-kaca. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. "Kenapa kau kembali begitu, Rosita?" bisiknya. Di ruang tengah, Mbah Sukma duduk di kursi goyang dengan tatapan kosong. Suaranya pelan tapi menusuk. Tumbal kali ini tidak tenang. Darahnya tidak diterima. Dia akan menuntut, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua yang mendengarnya hanya terdiam, tak ada yang berani menanggapi. Rumah besar itu kembali hening. Lampu minyak bergoyang pelan, bayangan di dinding bergerak tak menentu. Suara angin masuk dari celah jendela, membawa dingin yang menusuk. Semua orang mencoba beristirahat, namun dada mereka sesak, mata mereka sulit terpejam. Malam itu di pagar Wesi, rumah joglo keluarga Wira Atmaja terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Semua merasakan sesuatu yang kembali bersama mereka dari kubur tua, sesuatu yang tidak bisa lagi mereka usir. Dan dalam hati masing-masing, ada rasa takut yang tidak bisa diucapkan, seolah bayangan Rosita hanya menunggu waktu untuk benar-benar hadir di antara mereka. Bayangan Rosita yang terus muncul di rumah membuat semua orang resah. Kenanga, yang sejak awal merasa iba, tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, ia memberanikan diri masuk ke gudang tua di belakang joglo. Ruangan itu penuh debu dan bau apek. Rak-rak kayu dipenuhi kotak dan kain lapuk. Tangannya gemetar saat menyingkirkan tumpukan barang. Matanya menangkap sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya ada sebuah kitab tua dengan kulit mengelupas. Kenanga menyalakan lampu minyak kecil, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang usang membuatnya membaca pelan-pelan. Dadanya bergetar saat ia menemukan catatan tentang pesugihan yang dimulai dari Ki Panembahan Seloaji. Di situ tertulis jelas bahwa untuk memperoleh kekayaan, ia mengorbankan istri dan anaknya sendiri di kubur tua Sentono Mijil. Darah keluarga menjadi kunci perjanjian. Kenanga terisak pelan, tangannya menutup mulut. Jadi selama ini, semua keturunan harus menebusnya, bisiknya lirih. Langkah kaki terdengar dari arah pintu gudang. Kenanga buru-buru menutup kitab itu, tapi terlambat. Wirat berdiri di sana dengan wajah keras, matanya merah karena marah. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya menggelegar, membuat Kenanga mundur gemetar. Saya hanya ingin tahu kebenaran, Pak," jawabnya terbata. "Keluarga ini sudah terlalu lama berkorban. Tidak bisakah semua ini dihentikan?" Wirat melangkah maju, tangannya terangkat, nyaris menampar wajah Kenanga. "Berani sekali kau menyentuh rahasia leluhur. Kau pikir siapa dirimu? Kau hanya menantu. Diam, atau kubuat kau ikut terkubur di sana." Kenanga menutup mata, menahan napas. Namun tamparan itu tidak sampai. Wirat hanya menurunkan tangannya dengan kasar,
lalu merebut kitab dari tangannya. "Jangan pernah kau sebutkan ini lagi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menghabisimu," desisnya. Ia lalu pergi, meninggalkan Kenanga yang terduduk lemas dengan air mata jatuh di pipinya. Di kamar utama, Rusmiati terbangun karena merasa ranjangnya bergoyang. Ketika membuka mata, ia terperanjat. Rosita berbaring di sebelahnya. Rambutnya terurai panjang, kulitnya pucat, matanya kosong tapi tajam. Bibirnya bergerak pelan, suaranya lirih namun jelas. "Ibu, kau yang menjual aku. Kau yang menyerahkan aku untuk mati." Rusmiati berteriak histeris, tubuhnya mundur ke tepi ranjang. "Jangan pergi, aku ibumu." Tapi Rosita tetap menatap, tidak bergeming. Tubuhnya hanya perlahan lenyap, meninggalkan bau amis di udara. Rusmiati jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, suaranya pecah memanggil-manggil nama suaminya, namun tidak ada yang datang. Bima yang mendengar teriakan ibunya berlari masuk. Ia melihat ibunya memeluk lutut di atas ranjang dengan wajah pucat. "Ibu kenapa?" tanyanya cemas. Rusmiati hanya menggeleng, mulutnya bergetar. "Dia ada di sini, Rosita ada di sini." Bima menoleh ke sekeliling kamar, tapi kosong. Jantungnya sakit mendengar nama adiknya disebut, rasa kehilangan dan marah bercampur. Ia menggenggam tangan ibunya, meski hatinya penuh luka. Di ruang lain, Tirta duduk bersandar di dinding, senyumnya aneh. Ia mendengar teriakan Rusmiati dan melihat kegaduhan keluarga, tapi tidak bergerak membantu. Justru matanya berkilat, seakan menikmati semua yang terjadi. Ketika Kenanga berjalan melewatinya dengan wajah pucat dan mata sembab, Tirta menahan langkahnya. "Kau juga melihatnya, bukan?" katanya lirih. Kenanga menoleh dengan tubuh gemetar. "Apa maksudmu?" Tirta menyeringai. "Rosita. Dia semakin sering muncul. Semakin dekat. Aku bisa merasakannya. Kau juga merasakannya, bukan? Tubuhmu bergetar setiap kali bayangannya lewat." Senyum itu membuat Kenanga mundur. Ia tahu Tirta bukan hanya bicara sembarangan, tapi seakan menikmati penderitaan itu. Bima kemudian menghampiri Kenanga, suaranya rendah tapi tegas. "Aku tahu kau menemukan sesuatu. Katakan padaku apa yang sebenarnya kau baca." Kenanga menatapnya lama, air matanya mengalir. "Bima, leluhurmu, Ki Panembahan Seloaji, dialah yang pertama kali membuat perjanjian itu. Dia membunuh istri dan anaknya sendiri untuk memulai semua ini. Itulah sebabnya tumbal harus dari darah keluarga sendiri. Tidak ada jalan keluar." Bima memukul tembok kayu hingga tangannya berdarah. "Keparat, jadi semua ini karena dosa leluhur? Dan kita yang harus menebusnya?" Suaranya bergetar. Kenanga memegang tangannya, mencoba menenangkannya. Namun matanya sendiri basah oleh rasa takut yang semakin menekan. Malam itu rumah Joglo tidak lagi terasa seperti rumah. Setiap lorong seakan menunggu bayangan muncul. Lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding menari liar. Rusmiati duduk memeluk dirinya sendiri, wajahnya pucat. Wirat menutup diri di ruang tengah, menatap kosong kitab yang kini ia simpan rapat, seakan takut orang lain melihat isinya. Rosita kembali muncul, kali ini tidak di hadapan banyak orang. Tirta yang sendirian di kamarnya mendengar suara langkah pelan. Saat menoleh, ia melihat sosok Rosita berdiri di pintu. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, kebayanya basah melekat di tubuh pucatnya. Ia berjalan perlahan mendekat, matanya kosong namun bibirnya melengkung samar. Tirta hanya tersenyum, seakan menunggu kedatangan itu. "Ya, datanglah, tunjukkan dirimu sepenuhnya." Sementara di kamar lain, Bima duduk gelisah, matanya tidak bisa terpejam. Kenanga berbaring di ruang sebelah dengan wajah muram, hatinya masih terhimpit ketakutan. Rusmiati menutup wajah dengan bantal, tubuhnya masih gemetar. Wirat termenung dengan rahang mengeras. Suasana rumah itu semakin menyesakkan, setiap orang menyimpan ketakutannya sendiri. Dan di antara lorong-lorong yang gelap, udara semakin dingin, seakan menunggu sesuatu yang lebih gelap untuk muncul. Rumah Joglo keluarga Wira Atmaja semakin tenggelam dalam ketegangan sejak rahasia leluhur terbongkar. Setiap lorong seakan menyimpan napas yang menekan. Malam itu berita buruk datang dari sawah,
Pak Karto, kepala dusun, ditemukan terkubur dengan tubuh kaku. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Orang-orang desa berbisik, menuding kutukan keluarga Wira sebagai penyebabnya. Namun, di dalam rumah besar itu, Wirat hanya duduk di ruang tengah dengan wajah dingin. Biarkan mereka ribut. Itu bukan urusan kita, katanya pelan sambil meneguk arak dari kendi. Rusmiati menunduk, tidak berani membantah, meski tangannya bergetar. Kenanga yang duduk di sudut hanya menatap kosong, dadanya sesak, hatinya terhimpit rasa takut yang makin menjadi. Malam semakin larut. Bima berbaring di kamarnya, matanya kosong menatap langit-langit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak bisa tenang. Saat itulah pintu kamarnya berderit pelan. Ia menoleh, napasnya tercekat. Sosok Rosita berdiri di ambang pintu. Kebaya tipis menempel di tubuhnya yang pucat, rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajah. Namun bibirnya tersenyum, samar tapi menggoda. "Mas," suara lirih itu memanggil. Rosita melangkah mendekat, duduk di sisi ranjang. Tangannya yang dingin menyentuh dada kakaknya. "Aku kedinginan, peluk aku." Bima terhenti, tubuhnya gemetar. Hatinya bergetar antara rindu dan ngeri. Bibir adiknya begitu dekat, matanya yang kosong tetap menatap tajam. Bima hampir kehilangan kendali, tubuhnya panas meski kulit Rosita begitu dingin. Namun kesadarannya kembali saat ia melihat darah menetes dari leher Rosita. Ia terloncat mundur, tubuhnya gemetar. "Pergi! Kau bukan Rosita!" teriaknya. Sosok itu hanya tersenyum sebelum perlahan lenyap, meninggalkan bau amis menusuk. Di kamar lain, Rusmiati berusaha menenangkan diri. Ia berdiri di depan cermin besar untuk membasuh wajah dengan air. Namun, begitu matanya menatap cermin, ia terpekik. Wajahnya sendiri lenyap, berganti wajah Rosita dengan darah mengalir dari mulutnya. Cermin lain di dinding ikut memantulkan hal yang sama. Puluhan wajah Rosita menatap dari semua arah, mata kosong dan bibir merah berlumur darah. Rusmiati menjerit keras, tubuhnya terhuyung dan jatuh pingsan. Kenanga di ruang sebelah terbangun karena suara jeritan itu. Ia berlari, namun langkahnya tertahan ketika bayangan dingin menyentuh tubuhnya. Saat matanya terpejam, ia seakan jatuh dalam mimpi gelap. Dalam mimpi itu, Rosita mendekapnya erat dari belakang, tubuh dinginnya menempel penuh hasrat. Nafas Rosita di telinganya membuat tubuh Kenanga bergetar, antara takut dan terjebak dalam sensasi yang tidak bisa ia tolak. Tangannya mencoba melepaskan, namun justru semakin erat dipeluk. Ia terperangkap dalam rasa ngeri yang bercampur hangat, lalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya terengah, matanya mencari ke segala arah, namun kamar kosong. Di ruang tengah, Wirat semakin kehilangan kendali. Ia duduk sambil menuangkan arak, menenggak tanpa henti. "Anak keparat, dasar pembawa sial, bahkan mati pun masih mengganggu," gerutunya keras. Tangannya menghantam meja hingga kendi hampir pecah. "Kalau berani, tunjukkan dirimu di depanku, Rosita. Jangan sembunyi," suaranya menggema ke seluruh rumah. Bima berlari keluar kamarnya, matanya merah. "Bapak, jangan hina Rosita. Dia tidak salah apa-apa," suaranya pecah, penuh marah. Wirat menoleh, wajahnya merah oleh amarah dan minuman. "Kau diam. Kau pikir aku takut pada bayangan itu? Dia sudah mati. Dia hanya tumbal." "Tidak." Bima mengepalkan tangan. "Dia adik saya. Kau yang menjualnya. Kau semua yang menjualnya." Rusmiati yang baru siuman terhuyung masuk, tubuhnya masih lemah. "Berhenti. Jangan ribut lagi, dia ada di sini, dia mengawasi kita," suaranya bergetar. Ia menutup wajahnya, air mata jatuh deras. Kenanga berdiri di belakang, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia masih merasakan dingin yang menempel dari mimpinya. Pandangannya beralih ke Tirta yang berdiri tak jauh. Laki-laki itu hanya tersenyum samar, matanya berkilat. "Kau juga merasakannya, bukan?" bisiknya pada Kenanga, membuatnya semakin takut. Suasana rumah itu semakin pecah. Wirat mabuk memaki-maki, Rusmiati menangis histeris, Bima berteriak penuh amarah, Kenanga menahan tubuhnya yang lemas,
dan Tirta tersenyum seperti menikmati semua. Di antara kekacauan itu, suara langkah pelan terdengar dari lorong. Semua terdiam sejenak. Bayangan bergerak di dinding, lalu suara tawa lirih terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Bima menoleh cepat, matanya mencari-cari Rosita. Namun tidak ada yang muncul. Hanya suara bambu di luar yang berderak panjang, seperti ikut menertawakan keadaan rumah itu. Wirat meneguk araknya lagi, tangannya gemetar, matanya merah. Kalau kau masih hidup, tunjukkan dirimu. Kalau tidak, berhenti menggangguku, teriaknya, lalu melempar kendi hingga pecah di lantai. Semua kembali hening. Hanya napas yang terengah, dan perasaan yang semakin menekan dada mereka. Malam itu, rumah Joglo benar-benar terasa seperti terjebak dalam jeratan sesuatu yang tidak terlihat. Arwah Rosita seakan semakin dekat, semakin nyata, mengikat setiap orang dengan cara yang berbeda. Dan di dada masing-masing, hanya tersisa ketakutan yang membakar tanpa jawaban. Suasana rumah Joglo semakin menekan setelah teror demi teror menimpa. Bau arak yang ditinggalkan Wirat masih menusuk di ruang tengah, sementara kaca pecah dari kendi yang ia lempar malam sebelumnya belum sempat disapu. Semua orang duduk dengan wajah tegam, seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk. Angin dari celah jendela membawa suara bambu berderak panjang, menambah sesak di dada. Lampu minyak di langit-langit tiba-tiba bergoyang, lalu satu tetes cairan jatuh ke lantai. Bima yang berdiri dekat meja terkejut saat melihat tetesan itu bukan minyak, melainkan darah segar. "Ibu, lihat itu," suaranya parau. Rusmiati menoleh, wajahnya langsung pucat ketika darah lain ikut menetes dari atap, semakin banyak, hingga mengalir ke lantai. Bau anyir menusuk hidung, membuat semua menutup mulut dengan tangan. Jeritan mendadak terdengar dari kamar belakang. Suara pintu dibanting, lalu suara langkah berlari. Kenanga berteriak, "Ada apa itu?" Tapi belum sempat ia bergerak, jeritan lain menyusul dari arah kamar Tirta. Bima berlari ke lorong, menarik ibunya untuk ikut keluar. Namun lorong yang ia lewati tidak membawa mereka ke pintu belakang. Lorong itu memutar dan berakhir kembali ke ruang tengah. "Tidak mungkin, aku lewat sini tadi." Bima panik, tangannya gemetar. Di tengah kekacauan itu, Tirta tiba-tiba muncul. Wajahnya pucat, matanya bukan lagi seperti manusia. Bola matanya memutih, dan suaranya berat. "Semua harus ikut. Tidak ada yang boleh hidup. Kalian semua adalah tumbal." "Diam kau." Wirat berdiri dengan wajah merah, mencoba menahan ketakutan. Namun langkahnya goyah saat Tirta menudingnya dengan jari gemetar. "Kau yang paling berdosa. Kau yang menyerahkan anakmu sendiri. Sekarang waktunya kau ikut." Rusmiati menangis, tubuhnya gemetar. Ia meraih tangan Bima, berusaha dituntun keluar, tapi lorong yang sama kembali membawa mereka ke ruang tengah. Suasana semakin mencekik, udara di rumah seperti hilang. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu kamar. Semua menoleh. Rosita muncul dengan tubuh basah, kebaya tipis menempel di kulit pucatnya. Rambutnya menempel di wajah, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum samar. "Ibu," suaranya lirih, menusuk dada semua yang mendengarnya. Rusmiati menjerit histeris. "Jangan dekati aku. Jangan, Rosita." Tapi Rosita terus melangkah, lalu mendekap ibunya erat. Tubuhnya dingin, tangannya basah. "Ibu sudah menjualku, sekarang ibu ikut denganku," bisiknya pelan sebelum menancapkan gigi di leher ibunya. Darah menyembur deras, mengenai lantai dan kebaya tipis Rosita. Rusmiati meronta, tapi semakin lemah. Bima berteriak histeris, mencoba menarik tubuh adiknya. "Lepaskan dia, Rosita. Lepaskan." Tapi Rosita hanya menoleh dengan darah menetes di bibirnya, tatapan kosong namun seakan menikmati. Wirat berlari mendekat, wajahnya marah bercampur ngeri. Ia menendang kursi kayu hingga pecah. "Hentikan, aku ayahmu. Aku perintahkan kau berhenti," teriaknya. Namun Rosita berbalik, wajahnya penuh darah. Ia mendekat dengan langkah pelan, lalu menempelkan wajahnya ke ayahnya. Bibirnya merah, darah menetes di dagunya. "Ayahku yang menjualku, ayahku yang harus mati."
Wirat mencoba mendorong, tapi tubuhnya seakan terkunci. Rosita menggerakkan tangannya yang pucat, lalu meraih pisau yang tergeletak di meja. Dalam satu gerakan, ia menggorok leher ayahnya sendiri. Darah memancar, membasahi lantai, membuat bau anyir semakin menusuk. Wirat jatuh terduduk, tangannya berusaha menahan darah yang keluar, matanya kosong sebelum akhirnya terpejam. Kenanga berteriak, tubuhnya jatuh ke lantai. Ia melihat semua dengan mata terbelalak. Jantungnya berdegup terlalu cepat, tubuhnya gemetar hebat. Namun yang paling membuatnya lemas adalah ketika matanya menangkap Mbah Sukma berdiri di sudut ruangan. Nenek itu tidak menolong, malah tertawa lirih, suara tawanya seram dan menusuk. Inilah balasan, inilah harga darah, gumamnya. Bima memeluk ibunya yang sudah tak bernyawa, air matanya jatuh deras. Matanya beralih ke tubuh ayahnya yang tergeletak, lalu ke adiknya yang masih berdiri dengan wajah pucat dan bibir penuh darah. "Rosita, kau bukan adikku lagi," suaranya pecah. Rosita hanya tersenyum samar, lalu menoleh perlahan pada kakaknya, tatapannya menusuk, seakan ingin mengikatnya juga. Kenanga mencoba berdiri, tapi tubuhnya limbung. Pandangannya kabur, lalu gelap. Ia pingsan di lantai, meninggalkan suara tawa Mbah Sukma yang masih bergema. Rumah joglo malam itu benar-benar berubah jadi neraka. Darah mengalir di lantai, bau amis menutup udara, dan jeritan bercampur tawa menjerat semua orang. Hening kembali, namun hening yang penuh dengan rasa takut yang tak bisa dilepaskan. Rumah joglo masih dipenuhi bau amis dan darah yang belum kering. Wirat dan Rusmiati sudah tergeletak, namun udara di dalam rumah tidak menjadi lebih tenang. Justru lebih berat, seakan menekan dada semua yang masih bernapas. Bima terduduk di lantai dengan tubuh gemetar, memeluk ibunya yang sudah tak bernyawa. Kenanga masih pingsan di pojok ruangan, wajahnya pucat dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Langkah kecil terdengar dari halaman depan. Bima menoleh, matanya membelalak ketika melihat sekelompok anak-anak kecil berlari-lari. Tubuh mereka lusuh, mata mereka kosong, mulut mereka sesekali terkekeh dengan suara serak. Anak-anak itu berlari mengelilingi halaman, lalu satu demi satu mendekati pintu rumah, wajah mereka basah oleh darah yang menetes dari bibir. "Siapa kalian?" Bima berbisik, suaranya bergetar. Salah satu anak menoleh, matanya putih, lalu berkata lirih, "Kami, darah yang lebih dulu, kami menunggu kalian semua." Pintu kamar mendadak terbuka, dan Tirta muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti bukan milik manusia. Ia berdiri tegap, lalu tersenyum aneh. "Kalian baru tahu sekarang? Aku sudah lama milik mereka. Aku hanya menunggu waktunya untuk menyeret semua darah keluarga ini ke kubur tua. Malam ini, waktunya tiba." Bima berdiri, wajahnya marah, namun tangannya gemetar. "Pengkhianat! Kau bagian dari keluarga ini, tapi kau sendiri yang menyeret kami ke neraka." Tirta tertawa, suaranya berat. "Aku tidak mengkhianati apapun. Aku hanya jalankan perjanjian. Semua harus kembali. Tidak ada yang bisa kabur." Kenanga yang siuman berteriak kaget melihat sosok di belakang Tirta. Rosita berjalan perlahan, tubuhnya basah, kebaya tipis menempel erat pada kulitnya yang pucat. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun senyumnya samar, sensual sekaligus mengerikan. Ia mendekati Bima dengan langkah pelan. "Mas," suaranya lirih. Tangannya yang dingin meraih pipi kakaknya. "Kau selalu melindungiku. Sekarang, biarkan aku yang memelukmu." Bima mundur, namun tubuhnya kaku. Tatapan Rosita membuat tubuhnya panas dan gemetar. Bibir adiknya dekat sekali, matanya tajam, senyumnya seakan merayu. Bima terguncang, hampir menyerah pada kehadiran itu. Namun tiba-tiba tangan Rosita menekan lehernya dengan kuat. "Kau juga harus ikut denganku." Bima tercekik, napasnya terputus. Ia meronta, namun dingin tangan Rosita membuat tubuhnya semakin lemah. "Rosita, lepaskan aku," suaranya serak. Rosita menunduk, bibirnya hampir menyentuh wajah kakaknya, darah menetes di dagunya. Kenanga berteriak, "Bima, lawan dia." Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh deras melihat kakak adik itu kini saling terikat dalam genggaman maut.
Suasana semakin kacau ketika tubuh Rusmiati yang sudah mati tiba-tiba bergerak. Perlahan ia berdiri dengan tubuh berlumuran darah, matanya kosong, namun mulutnya bergerak. Aku ikut, katanya lirih. Kenanga menjerit histeris, tubuhnya lemas melihat mayat yang seharusnya sudah tak bernyawa kini berjalan ke arahnya. Mbah Sukma yang sejak tadi hanya diam akhirnya melangkah ke tengah ruangan. Wajah tuanya muram, matanya menatap tajam ke arah semua yang hadir. Ia bersujud, suaranya serak namun lantang. Semua darah harus kembali malam ini. Tidak boleh ada yang tersisa. Kubur sudah menagih, dan kubur tidak pernah menunggu lama. Bima meronta lebih keras, berhasil mendorong Rosita sedikit, tapi tubuhnya masih terikat oleh dingin genggamannya. Nek, hentikan ini. Aku tidak mau mati di sini, suaranya pecah, penuh keputusasaan. Rosita mendekapnya makin erat, wajahnya menempel di dada Bima. Kau tidak bisa lari, Mas. Aku sudah milik kubur. Kau harus ikut denganku. Bibirnya menempel sebentar di leher kakaknya, dingin tapi penuh hasrat aneh yang membuat Bima semakin terguncang. Kenanga mundur, tubuhnya terbentur dinding. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tapi bayangan Rosita dan Rusmiati yang berlumur darah tetap jelas. Tangisnya pecah, suaranya menggema di ruang yang kini penuh darah. Tirta mendekat ke arah Mbah Sukma, menunduk dalam-dalam. Semua sudah siap. Tinggal kita menyerahkan mereka malam ini. Mbah Sukma mengangguk pelan, lalu menatap ke arah Bima dan Kenanga. Kalian harus terima. Ini bukan lagi urusan pilihan. Darah kalian sudah ditentukan sejak lahir. Suara anak-anak kecil di halaman semakin keras. Mereka mengetuk jendela, tertawa dengan suara serak. Bayangan tubuh mereka menari-nari di kaca, membuat rumah joglo seakan dikepung dari semua arah. Bima masih berjuang, tangannya berusaha menahan lehernya sendiri agar tidak sepenuhnya dicekik. Napasnya pendek, matanya berair. Rosita, aku kakakmu, jangan bunuh aku. Rosita menatapnya dekat, senyumnya samar, matanya kosong namun tajam. Kau akan ikut, karena kita darah yang sama. Suasana rumah semakin sesak. Bau amis darah bercampur dengan asap dupa yang entah dari mana muncul kembali. Kenanga jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Tangannya gemetar, matanya hanya bisa menatap kejadian di depannya dengan rasa ngeri yang tak sanggup ia tahan. Malam itu di rumah joglo, semua dinding seakan bernafas. Jeritan, tawa, dan tangisan bercampur, menutup seluruh ruang. Tidak ada lagi batas antara yang hidup dan yang mati. Dan di tengah kekacauan itu, hanya satu hal yang jelas, kubur tua sudah menagih semua darah keturunan Wira. Kenanga masih terengah, napasnya pendek dan tidak beraturan, tubuhnya gemetar saat tanah di sekitar kubur Sentono Mijil terus bergetar. Suara jeritan Bima masih terngiang di telinganya, ketika tubuh lelaki itu ditelan tanah basah sambil berteriak meminta ampun. Kenanga menutup telinganya, tetapi suara itu tetap menusuk kepalanya. Rosita berdiri di antara arwah-arwah lain, wajahnya pucat dengan mata yang kosong, namun bibirnya melengkung dingin. Sekarang giliranmu, Kenanga, bisiknya pelan, namun terdengar jelas di antara gemuruh tanah yang bergerak. Aku tidak salah, aku tidak bersalah. Kenanga berteriak, tubuhnya mundur menjal. Tapi setiap langkah yang ia ambil selalu kembali ke titik yang sama, seolah kubur tua itu menariknya. Wajah arwah yang mengelilinginya semakin dekat, menatapnya dengan penuh amarah, termasuk sosok perempuan-perempuan muda yang dulu jadi korban Wira dan Bima. Kenanga terhimpit, keringat dingin mengucur, tubuhnya seakan terbakar namun sekaligus membeku. Mbah Sukma berdiri di tengah lingkaran, tubuh renta itu terseret maju, lalu menjatuhkan diri di tanah dengan tangisan panjang. Ambil aku saja, biarkan cucuku hidup, katanya parau, suaranya serak seperti pecah. Namun Rosita menggeleng pelan. Satu jiwa tidak cukup. Darah ini sudah menuntut semua. Arwah lain berteriak, suara mereka bercampur antara tangisan dan tawa menakutkan, membuat udara menjadi berat. Kenanga memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar. Aku tidak ikut, aku hanya dipaksa, suaranya pecah, tetapi mata Rosita semakin dingin. Sosok itu melangkah pelan, jarinya terulur, menyentuh wajah Kenanga.
Sentuhan itu dingin menusuk tulang, membuat Kenanga meringis. "Kau tetap menikmatinya," kata Rosita datar. Kenanga terdiam, wajahnya pucat, air matanya jatuh deras. Aku, kata-katanya terhenti oleh tangis, tubuhnya jatuh tersungkur. Tanah di bawah mereka mulai merekah lebih lebar, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dari celah itu, tangan-tangan hitam berlendir muncul, meraih siapapun yang ada di dekatnya. Bima masih terdengar menjerit dari bawah, suaranya memanggil nama Kenanga, seolah ingin menyeretnya ikut. Kenanga menjerit keras ketika salah satu tangan itu menggenggam pergelangan kakinya, dingin dan kuat. Ia meronta, tetapi genggaman itu semakin kencang. "Lepaskan aku tidak mau mati." Kenanga berteriak, tangannya mencoba meraih Mbah Sukma. Sang nenek berusaha menariknya, namun tangan-tangan itu juga meraih tubuh renta itu, menyeretnya bersama cucunya. "Tidak, biarkan dia. Ambil aku saja," teriak Mbah Sukma putus asa. Kenanga menangis histeris, tubuhnya terhimpit pelukan arwah-arwah yang kini menjerit bersamaan. Rosita menunduk, wajahnya mendekat ke telinga Kenanga. "Semua hutang harus dibayar. Kau tidak bisa lari." Bisikan itu membuat Kenanga semakin panik, tubuhnya berusaha meronta, namun semakin keras ia melawan, semakin dalam tanah menelannya. Tubuh Mbah Sukma terseret lebih dulu, jeritannya panjang, lalu lenyap di telan lubang yang kini semakin besar. Kenanga menjerit, kakinya sudah sampai ke lutut ditarik masuk. Arwah-arwah lain menatapnya tanpa belas kasihan, hanya Rosita yang tetap mendekap wajahnya dengan pandangan dingin. "Kenanga, kita semua sudah menunggumu," katanya lagi. Tubuh Kenanga terguncang, air matanya bercampur keringat, dan dalam histerisnya ia meraih Rosita, memeluknya erat, seolah mencari kehangatan. Namun pelukan itu justru membuat tubuhnya semakin cepat ditelan. Jeritan terakhir Kenanga bergema panjang, bersamaan dengan ledakan suara tanah yang tertutup kembali. Kubur tua itu kembali sunyi, hanya menyisakan aroma busuk dan hawa dingin yang menusuk. Lingkaran arwah yang tadi berdiri perlahan menghilang, menyisakan bayangan samar yang lenyap dalam kegelapan malam. Tak ada yang tersisa. Joglo keluarga Wira di ujung desa tampak terbakar hebat, api menjilat tinggi hingga terdengar ke seluruh pagar wesi. Namun tidak ada seorang pun berani mendekat, hanya menyaksikan dari kejauhan dengan wajah pucat. Keesokan paginya, warga hanya menemukan abu hitam, tanpa satu pun jasad tersisa. Sejak itu, kubur Sentono Mijil tetap berdiri. Setiap malam, dari arah sana terdengar suara lirih seorang gadis remaja memanggil-manggil, suaranya penuh rintihan. Warga pagar wesi hidup dalam ketakutan, setiap langkah di sekitar kubur terasa diawasi, setiap malam ada bisikan memanggil nama mereka satu persatu. Tidak ada yang berani melewati tempat itu lagi. Dan sejak malam itu, nama keluarga Wira hanya tinggal cerita. Sebuah kutukan yang tertulis di tanah desa Pagerwesi, mengikat semua yang pernah terlibat, meninggalkan jejak horor yang tak pernah hilang. Suara terakhir Kenanga masih menggema di telinga warga, jeritannya menjadi pengingat bahwa pesugihan hanya menyisakan kematian. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga apa yang kita dengar dan saksikan bisa menjadi pengingat, bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jangan lupa selalu menjaga hati, menjaga lisan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Dukungan dari kalian adalah doa yang tak ternilai bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.